Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Nugro Ramadan di sini akan mempresentasikan tentang penciptaan alam semesta yang dahsyat dan bukti adanya Tuhan. Tugas Islam dan disiplin ilmu dari Dr. Andes Haji Pujo Santoso, MT.PH.D, Fakultas Ekonomi Unisula atau Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 3040180030. Yang pertama, alam semesta. Alam semesta ialah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Sebenarnya, seluruh kejadian di alam semesta sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Berikut ialah ada dua gambar screenshot dari Google yang saya ambil, kurang lebihnya fenomena tentang alam semesta lah. Yang kemudian yang kedua, penciptaan alam semesta. Jika kita mencari proses penciptaan dan alam semesta, di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surah As-Sajdah, surah 30 ayat 4, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau sitai ayamin. Selanjutnya para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini, bahwa yang disebut dengan sitati ayamin ialah 6 tahapan atau proses bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayamin. Di sini ada teori Big Bang, gambar screenshot yang saya ambil dari Google juga. Teori Big Bang. Kemudian dalam sains juga terdapat berbagai pengetahuan tentang perkembangan konsep alam semesta. Ptolemus yang hidup antara 70 sampai 147 Masehi mengemukakan sebuah teori yang dinamakan geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi pusat dari tata surya ialah bumi atau geo. Pembentukan alam semesta dalam 6 masa sebagaimana disebutkan Al-Quran atau kitab lainnya sering menimbulkan permasalahan sebab 6 masa tersebut ditafsirkan berbeda-beda, mulai dari 6 hari, 6 periode hingga 6 tahapan. Oleh karena itu, pembahasan berikut mencoba menjelaskan maksud 6 masa tersebut dari sudut pandang keilmuan dengan mengacu pada beberapa ayat Al-Quran. Proses terjadinya alam semesta. Pada tahun 1903, Einstein mengumumkan bahwa jagat raya ialah sistem yang tertutup dan tidak meluas terus-menerus. Pendapat Einstein ini hanya bertahan selama 12 tahun. Karena pada tahun 1915, Einstein membantah sendiri pendapatnya dengan mengemukakan teori yang mengembang sampai pada batas keelastisitasnya. Perumpamaan teori Einstein ini seperti menggoreng kerupuk. Awalnya kerupuk akan terus mengembang sampai pada batas tertentu. Selanjutnya ia akan menggulung kembali. Begitu alam semesta pada saat ini, proses pengembangan itu terjadi terus-menerus dan kontinu. Pendapat Einstein, setelah menyadari kekeliruannya ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Kesimpulannya, proses kejadian alam semesta menurut Einstein ialah telah lebih dulu disampaikan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar dan tidak ada keraguan baginya. Lalu, akankah kita ingkar kepada Al-Quran? No. Ini ada screenshot atau gambar 6 masa penciptaan alam semesta yang pada masa 1 ayat 27 yang bergambar penciptaan langit pertama kali, kemudian masa 2 ayat 28 pengembangan dan penyempurnaan, masa 3 ayat 29 pembentukan tata surya, dan masa 4 ayat 30 awal mula daratan di bumi. Masa 5 ayat 31 pengiriman air ke bumi melalui komet, dan masa 6 ayat 32 sampai 33 itu ialah proses geologis layaknya hewan, manusia, gunung sebagai pasak bumi. Kemudian alam semesta, di sini ada beberapa potongan gambar ayat yang berartikan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Quran Surah Sajdah ayat 4. Ialah yang menguasai semua urusan, yang menciptakan sesuatu bagimu, yang mengatur segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka tiada seorang penolong pun bagi makhluknya selain dia, tiada pula seorang pemberi syafaat pun memberikan syafaatnya kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Kemudian ada ayat
dari surah Al-Imran ayat 150-151 yang berartikan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu ialah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Menggunakan akal dan pikiran dalam menganalisa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam sekitar, sehingga keimanan kepadanya semakin bertambah kuat yang dibuktikan dengan sikap juga tindakan nyata. Bahwa sesuatu penciptaan pasti ada yang menciptakan. Setiap akibat pasti ada sebab, seperti alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Ini dari Ahmad Bahudin Nursalim. Sekian tadi presentasi dari saya tentang penciptaan alam semesta dan bukti adanya Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.